Halo guys, selamat datang kembali di channel Jaya Inspirasi. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan bagikan video ini. Serta jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini, like video ini. Oke, di bulan Agustus yang lalu, 2020, seorang yang bernama Apollinaris Darmawan, beliau diduga telah melakukan penistaan terhadap agama Islam. Dan pada tanggal 30 Desember, tepatnya 2 hari yang lalu, telah dijatuhkan hukuman atas beliau, yaitu selama 5 tahun penjara. Keadilan memang harus ditegakkan karena kita ini hidup di negara hukum. Sebagai masyarakat biasa atau masyarakat umum, kita harus hidup berdasarkan aturan yang berlaku di negeri ini. Tetapi persoalannya, bila kita melihat ada orang yang melakukan pelanggaran yang sama seperti yang dilakukan oleh Apollinaris Darmawan ini, saya sebut saja misalnya seperti Yahya Waloni, apakah keadilan sudah diwujud nyatakan atas beliau? Sama juga seperti kepada Abdul Somad ketika beliau menyatakan bahwa di atas salib itu ada jin kafir. Apakah kasusnya itu sudah diproses? Saya masih teringat apa yang menjadi argumennya untuk membenarkan pernyataannya itu. Dia mengatakan bahwa pernyataan itu disampaikan di depan umatnya dan itu hanya dikonsumsi oleh umatnya sendiri. Tetapi video itu disebarkan kemana-mana dan terdengar oleh telinga kita pernyataan daripada Abdul Somad. Saya juga bisa melakukan hal yang sama ketika saya melakukan pelanggaran. Misalnya, contoh, kalau saya melakukan penistaan terhadap golongan tertentu, maka saya akan melakukan sebuah pembelaan bahwa saya menyampaikan argumen itu hanya kepada subscriber saya. Kalau itu yang menjadi argumen yang bisa dibenarkan, maka semua orang bisa melakukan penistaan agama, bisa melakukan pelanggaran, tetapi tidak akan bisa diproses kalau punya argumen bahwa itu hanya konsumsi orang-orang tertentu saja yang merupakan jemaat kita sendiri. Demikian juga dengan Yahya Waloni. Yahya Waloni dengan lantang melakukan penistaan terhadap agama Kristen, tetapi pada kenyataannya apakah sudah diproses secara hukum? Apakah Ustadz Abdul Somad sudah diproses secara hukum? Kalau Apollinaris ini diproses secara hukum, tidak mempersoalkan hal itu. Kita dukung pemerintah, setiap pelanggaran harus ditegakkan keadilan atasnya, harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tetapi undang-undang itu harus diberlakukan kepada semua orang. Tidak boleh memandang golongan tertentu saja. Jangan sampai hanya karena tuntutan banyak massa, maka hukum tidak berlaku atasnya. Jangan sampai juga karena minoritas, maka hukum menjadi berlaku atasnya. Itu yang menjadi harapan kita semua, bahwa hukum itu harus adil seadil-adilnya, termasuk kepada mereka yang melakukan pelanggaran penistaan terhadap agama Kristen. Kalau orang Muslim punya hati bisa tersakiti, demikian juga orang Kristen punya hati dan bisa tersakiti. Namun persoalan lebih lagi adalah mereka yang jelas-jelas melakukan penistaan agama dibiarkan begitu saja dan tidak pernah diproses secara hukum. Sampai saat ini, kalau mau dengar Ustadz Abdul Somad, masih ada videonya di Facebook maupun juga di YouTube channel, masih ada pernyataan bahwa di atas salib itu ada jin kafir dan itu bisa membuat hati orang Kristen menjadi tersakiti. Apalagi dengan Ustadz Yahya Waloni yang jelas-jelas lantang sampai saat ini di dalam ceramah-ceramah yang dilakukan oleh beliau cenderungnya menyakiti hati orang Kristen, tetapi tidak pernah diproses secara hukum. Karena itu, mari kita menyuarakan keadilan supaya mereka yang berwenang bisa terdengar seruan ini. Mari tegakkan keadilan bukan hanya untuk golongan tertentu, tetapi kepada seluruh masyarakat yang ada di negeri ini, kepada seluruh golongan yang ada di negeri ini. Keadilan harus ditegakkan atasnya. Jangan lupa mengasihi, kasihilah musuhmu, karena itu yang menjadi ajaran Kristen. Mungkin barangkali ya, itu yang menjadi alasan orang Kristen kenapa tidak begitu menuntut Abdul Somad pada saat itu. Memang laporan sudah masuk, tetapi tidak ada tuntutan yang berlebihan. Orang Kristen ini memang adem-adem dan hidup mengasihi,
karena memang demikianlah ajaran Tuhan Yesus, mengasihi sesama, bahkan musuh sekalipun harus dikasihi, dan berdoa memberkati mereka yang menganiaya iman kita. Tuhan tidak perlu dibela, karena kalau dia Tuhan, dia bisa membela dirinya sendiri. Saya mau membacakan berita penangkapan Apolinaris Darmawan, seorang kakek di Bandung yang melakukan penghinaan terhadap agama Islam. Sudah divonis majelis hakim, dia diputuskan bersalah dan divonis 5 tahun penjara. Pembacaan vonis dilakukan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri PN Bandung pada Selasa 22 Desember 2020 pekan lalu. Ia divonis bersalah dan dihukum 5 tahun penjara. Pidana penjara selama 5 tahun, ujar Humas PN Bandung, Wasdi Permana saat dikonfirmasi Rabu 30 Desember 2020. Selain hukuman badan, dia juga dikenakan hukuman berupa denda 800 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti 3 bulan kurungan. Menurut Wasdi, Apolinaris disebut bersalah sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kualifikasinya dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan golongan sara, kata dia. Sebelumnya, seorang kakek di Bandung bernama Apolinaris Darmawan diduga melakukan penghinaan terhadap agama. Pria itu pun diamankan polisi. Diamankannya Apolinaris tersebut terekam video, detik-detik penangkapan itu pun beredar luas di media sosial. Teman-teman bisa searching bagaimana penangkapan Apolinaris ini itu tersebar di YouTube atau juga di Facebook. Saat diamankan, banyak warga di lokasi kejadian yang belakangan diketahui di sekitar Jalan Jatayu, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Terdengar warga tampak marah-marah kepada pria tua tersebut. "Bapak maksudnya apa, Pak? Menghina Islam," ucap seorang pria dalam video tersebut. "Kamu juga beragama kan? Kami tidak pernah menghina agama kamu ya," kata pria lainnya dalam video tersebut. Polisi yang mengamankan meminta warga bersikap tenang. Polisi kemudian memasukkan pria yang terlihat tak mengenakan baju itu ke dalam mobil. Nah, teman-teman, ini merupakan redaksi atau berita penangkapan daripada Apolinaris Darmawan. Kita harapkan hal yang sama juga diberlakukan kepada orang lain yang melakukan penistaan agama, terlepas agamanya apa, apakah dia Islam, apakah dia Kristen, atau apa saja, bahkan pejabat publik sekalipun, kalau dia jelas terbukti melakukan pelanggaran, penghinaan, penistaan, apapun itu, maka dia harus ditindak secara hukum dan juga harus diadili seadil-adilnya. Jadi itu yang menjadi seruan kita bersama, supaya tidak hanya diberlakukan kepada kaum minoritas, tetapi juga harus diberlakukan kepada siapapun yang ada di bangsa ini. Sebagai masyarakat Indonesia, hukum harus berlaku bila mana terbukti melakukan pelanggaran. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Oke guys, sekian dan terima kasih untuk video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.